Oke Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai berisikan bahasan seputar hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga figur-figur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kali ini, Sobat Jatim, saya sedang berada di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dan spesial kali ini saya akhirnya bisa bersama Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM. Izin Ibu, saya mau sedikit berpantun, boleh? Boleh. Rajin-rajin baca kitab suci. Cakep. Agar selamat dunia akhirat. Cakep. Apa kabarnya Ibu Restu Novi? Baik. Rindu ini terlalu berat. Masya Allah. Memang saya lama sekali tidak bertemu dan berjumpa dengan Ibu Novi ini. Apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu ya Bu ya. Supaya semoga Ibu selalu sehat dalam mengabdi untuk masyarakat Amin, Jawa amin Timur. ya Rabbal Alamin. Dan spesial kali ini Sobat Jatim, di rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional 2024, kali ini kita akan berfokus tentang Hari Lanjut Usia ya Bu ya. Sepertinya ini ada yang mau pre lanjut usia nih ya Bu ya. Pra lanjut usia. Untuk ya. Untuk. Baik, hari ini bertepatan dengan Hari Lanjut Usia, teman-teman. Kita akan mengulik bagaimana, kenapa dan mengapa ada peringatan Hari Lanjut Usia ini. Baik Ibu, kita langsung aja masuk ke topik pembicaraan kita ya Bu Restu Novi. Bu, latar belakang apa Bu kok tanggal 29 Mei ini diperingati sebagai Hari Lanjut Usia? Mungkin ada penjelasan Bu buat Sobat Jatim di sana. Baik, jadi itu apresiasi gagasan BPUPKI ya yang tepat pada tanggal 29 Mei. Dr. Rajiman Widyadiningrat memang memiliki gagasan luar biasa. Salah seorang anggota BPUPKI itu usianya 66 tahun ya. Disitulah dia melihat bahwa sosok 66 tahun ini besar artinya mungkin ya pada saat itu, dan merasa bahwa ini harus menjadi sesuatu yang harus dipertahankan, diberikan motivasi ya, sehingga cikal bakal, walaupun waktu itu hasil BPUPKI tidak konsentrasi kepada lansia, tetapi dalam hal itu BPUPKI itu sedang merumuskan Undang-Undang Konstitusi 1945. Nah kemudian salah satu topiknya pembangunan sosial, orientasinya ke kesejahteraan sosial lansia. Nah disitulah mulai ada ide gagasan tentang Hari Lanjut Usia. Ditambah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021, bagaimana peningkatan kesadaran bahwa untuk menciptakan khusus lansia yang sejahtera, mandiri dan bermartabat. Sejak itulah dicanangkan Hari Lanjut Usia 29 Mei dan sekarang ke-28. Sekarang ke-28. Iya. Oh, baik. Untuk kali ini Bu, tema Hari Lanjut Usia kali ini apa Bu? Mungkin juga cara merefleksikan tema tersebut. Tema tahun 2024 Hari Lanjut Usia Nasional adalah Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Nah, ini luar biasa ya. Sehingga kami menginisiasi apa yang disampaikan Bapak PJ Gubernur, bahwa kalau merayakan sesuatu hari yang besar itu jangan satu titik puncak acara saja, tapi bagaimana gemanya dirasakan seluruh Jawa Timur. Kata-kata ini begitu terngiang di saya, dan ketika kita akan menyambut Hari Lansia, saya menginisiasi bahwa gimana ya caranya merefleksikan, mengimplementasikan Hari Lanjut Usia ini menjadi milik semuanya. Karena saya rasa Hari Lanjut Usia ini bukan pure untuk menggembirakan lansia, tapi jauh dari itu menurut saya Hari Lanjut Usia Nasional adalah pembelajaran juga bagi generasi Z. Kenapa saya berpikiran begini? Karena saya di Dinas Sosial ini memiliki 30 UPT ya. Di antaranya 7 UPT itu UPT lansia Tresna Werda. 940 orang kliennya penerima manfaat. Dan 70%, hampir 80% lah ya kalau dibilang persentase, itu orang tua terlantar yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya bahwa kalau ini kita biarkan, semangat ini kita tidak gelorakan, bagaimana generasi Z
mengasihi lansia, ini makin banyak yang terlantar. UPT saya penuh dong gitu ya. Jadi pencanangan lansia terawat Indonesia bermartabat, saya berpikiran harus ada kegiatan baik yang menyentuh lansia di dalam UPT panti kita Pemprov Jatim maupun lansia yang di luar UPT. Kita punya lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dan juga generasi mudanya, sehingga banyak rangkaiannya. Ini perlu kami sebutkan nggak nih apa kegiatan-kegiatannya? Boleh banget. Boleh banget. Jadi, ya. Untuk temanya itu tidak hanya untuk lansia tapi juga untuk sebagai knowledge masyarakat luas juga. Betul. Terutama generasi Z. Betul. Untuk supaya bisa lebih tahu lanjut usia ini seperti itu gitu ya. Yes. Bu, ya. Untuk rangkaian kegiatannya. Bu. Nah, rangkaian ini seru. Iya, seru banget. Seru Kayaknya banget. Seru. Iya, gimana? Kita ini kan menginisiasi nih gimana ya caranya bikin kemasan hari lansia tidak terjebak itu aja kan. Tidak monoton seperti Tidak itu monoton. aja, ya. Jadi kita nggak tahu tuh kepikiran gimana ya, rapat dengan teman-teman mengakronimkan acara-acara. Jadi baksos biasa kan, bakso kayak gitu ya. Kita rubah aja bakso lansia. Wah, apaan nih? Dipikir bakso khusus lansia gitu ya, yang sayur-sayuran isinya. Enggak, itu singkatan. Bakti sosial. Bakti sosial untuk lansia. Ini kita adakan di seluruh UPT Dinas Sosial 7 ya. Kemudian lanjut UPT swasta yang namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Swasta. Itu secara serentak kita adakan di tanggal 28 Mei. Dan bakti sosial kali ini yang di dalam panti dinas sosial kita khususkan di ruang intensive care. Ruang intensive care itu tempat lansia yang sudah tidak bisa berkarya apa-apa. Kayaknya kalau bahasa Jawanya itu kembang amben ya, ngebrok gitu ya. Nah, itu saya khususkan di situ. Jadi semua tempat tidur dikeluarkan, lansia dikeluarkan, kita bersihkan ruangannya, kita muliakan orang itu. Nah, luar biasa, ternyata Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dharma Wanita mengapresiasi, hadir langsung untuk 2 UPT yaitu di Pandaan dan di Jombang. Ya, ini bakso lansia. Ya, jadi seluruh UPT menyelenggarakan, LKSLU di Jawa Timur juga menyelenggarakan. Kemudian yang kedua ada yang namanya, ini yang booming nih di media cetak beberapa waktu yang lalu, sate lansia. Sate lansia. Apa ini itu? Apaan nih dinas sosial? Apakah sate kambing sate ayam yang udah tua gitu kan? Lansia bukan, ini bukan makanan. Atau di presto sampai empuk gitu. Jadi kesannya kayak kanibal ya. Jadi bukan diartikan sate lansia gitu, singkatan itu. Ya, akronim. Sate itu wisata edukatif rekreatif lansia. Emang anak muda toh yang pengen rekreasi ya. Healing ya, Bu ya. Lansia juga pengen healing dan luar biasa, masih bisa joget, masih bisa game, quiz gitu. Konyol-konyolan masih bisa loh lansia. Jadi jangan dianggap sebelah mata loh lansia itu. Iya, perlu healing juga. Bahkan ya gojlok-gojlokan. Jadi sebetulnya kadang-kadang lucu juga. Lansia itu kembali kepada ya kayak anak kecil juga ya. Jadi sate lansia ini kita adakan di UPT itu keluar dari UPT. Jenuh kan di UPT terus, ternyata ada yang diajak ke tempat wisata terdekat walaupun hanya di alun-alun gitu. Itu luar biasa, seneng banget mereka ya. Dan tidak hanya itu, kita sediakan game-game, hadiah-hadiah kecil, pokoknya happy lah. Dan dia merasa bahwa ya ini yang saya bilang bahwa Gema Hari Lansia itu menyusup kemana-mana. Jadi ke 7 UPT kita yang terletak di 7 kabupaten, juga ke LKSLU semuanya. Nah, kemudian itu sate ya, wisata edukasi rekreatif lansia. Ada lagi bakmi lansia. Lapar nggak? udah makan siapa? Kayaknya ada jodohnya ya. Bakmi terus bakso gitu ya. Sate. Sesaudara kayaknya. Ini kegemaran kita ya. Bakmi itu basar kebutuhan kaum lansia. Kebutuhan kaum lansia. Iya. Apa Bu itu? Lansia ya masih tetap butuh baju yang model-model kan. Tadi kan lihat juga kan ada yang fashion show, kalah anak muda kan. Emang dipikir juga kalau lansia bajunya kayak saya, enggak juga. Ini kan cuman gaya aja. Enggak, Bu. Tapi tetap
Cantik banget, Masya Allah. Jadi ini agak menghayati lansia Menghayati, gitu ya. ya, karena memang temanya memang hari lansia. Iya, jadi kebutuhan lansia tadi dilihat ya, yang paling dekat dengan kehidupan lansia itu kalau baju sih ini apa memeriahkan aja ya. Tadi ada madu ya, kemudian tadi ada produk-produk lansia itu kan makanan lansia itu udah nggak bisa seperti anak-anak muda kan, nggak boleh terlalu nggak bisa, makanya nggak ada tadi Oh iya, cimol, makanya nanti cimol. murus. Ya, tadi pecel, bumbu pecel yang lebih sehat, kemudian kerupuk-kerupuk yang mungkin tanpa apa, yang kerupuk yang di oven gitu ya. Pokoknya yang menu-menu sehat lah tadi ya, termasuk susu untuk khusus lansia. Dan kami juga sisipkan tadi bakmi lansia ini berupa ini pameran baksos ya sebetulnya di tempat bakmi ini adalah pemeriksaan mata untuk screening apakah dia sudah katarak atau enggak. Dan lebih seru lagi Ikatan Alumni UNER tadi menyumbang kita kegiatan apa coba? Pemeriksaan gigi lansia. Pemeriksaan gigi lansia. Iya, kemarin perdebatan tuh. Emang lansia masih punya gigi gitu. Saya tadi Jangan salah loh. Gigi yang tumbuh bungsu itu kadang-kadang muncul di usia lansia dan itu bisa mendatangkan kematian. Apa karena ya itu seru kan. Jadi pemeriksaan gigi lansia itu diinisiasi oleh Ikatan Alumni UNER. Terus ada pentol lansia. Pokoknya ini satu grup lah, pentol, bakmi, bakso. Kesukaan saya. Iya, sama. Sama ya. Pentol itu pentas seni orang lansia. Tadi seperti Mas lihat ya, ada dance, ada peragaan busana, ada paduan suara, macam-macam, termasuk ada hiburan tadi. Itu kita ingin menampilkan bahwa mereka punya seni. Sampai penarinya tadi itu juga lansia kan, tari remo ya, itu pentas seni orang lansia. Kemudian ini yang melibatkan seluruh generasi Z, yang mana auranya dirasakan di pelayanan publik semua. Tadi kita canangkan gerakan salam lansia. Salam itu sebetulnya juga singkatan, Mas. Oh, singkatan lagi. Sayangi lansia semuanya. Jadi kita inisiasi itu kita bagi untuk forum anak, kita libatkan putra putri Indonesia, tadi kita libatkan, kemudian pilar sosial yang terdiri dari Tagana, TKSK, kita berikan mereka untuk membagikan ke lansia sekuntum mawar merah, ya tanda cinta. Dan ada surat edaran dari Bapak Sekda bahwa seluruh ASN, seluruh PTT, P3K agar menyampaikan selamat hari lansia pada lansia terdekatnya. Udah nyampein belum sama ibunya? Kalau belum nanti pulang harus, Eyang. Oh ya, kamu amat muda ya. Ibunya juga belum lansia. Jadi Eyangnya, berarti aku kayak Eyangnya ya. Agak sangat saya muda. Sama teman juga di sekitar kalau ada yang bau minyak saya selamat hari lansia. Oh gitu ya. Itu ngebully namanya. Terus itu kemudian di terminal tadi kita udah bagi-bagi jam 7, kemudian di rumah sakit, di kantor Dispenda, dan tadi di acara puncak. Kalau dihitung-hitung ya kita tadi menyebarkan 2.800 karena pegawai saya aja 1.000. Saya wajibkan satu orang menyampaikan bunga kepada lansia terdekatnya, termasuk di seluruh UPT. Klien saya aja udah 940 ya. Kalau ada lansianya berapa udah 1.000 ASN Dinas Sosial kan 1.000. Kalau satu orang udah bawa bunga aja udah 1.000. Jadi diprediksikan tadi 2.800 sesuai dengan angka 28 hari lansia itu. Kemudian spektakuler lagi, jadi kita melibatkan anak muda nih, mengingatkan gitu, sayangi lansia semuanya tanpa terkecuali ya, termasuk yang di UPT tadi. Nah tadi ada pemotongan tumpeng, saya paskan jumlahnya 28 juga dan diberikan oleh Pak PJ kepada lansia tertua. Saya rasa kemasan ini sangat dirasakan manfaatnya dari pengusaha, dari ASN, dari siapapun ya, terutama dari lansia lapisan manapun, di dalam UPT, di luar UPT, di terminal yang pada saat hari ini usianya 60 tahun mendapatkan pelayanan luar biasa. Tuh tadi rangkaiannya seperti itu. Jadi sangat gegap gempita kan? Gegap gempita iya, ya, dan juga dikemas secara modern menurut saya. Iya. Tadi ada bakso lansia, sate lansia, bakmi lansia, pentol lansia yang diakronimkan sedemikian rupa itu menurut saya sangat menarik sekali buat Gen Z juga. Tadi juga ada
apa ya, upaya dari dinas untuk Gensi juga memberikan bunga tadi, Iya. seperti itu. Ungkapan kasih Ungkapan juga bagaimana cara lansia itu produktif juga tadi dikasih wadah. Aku kurang tadi takwa lansia. Takwa lansia Ya, ada talk lagi. show ketawa lansia. Talk show ketawa lansia, Iya, baik. Itu bagaimana konsepnya? Konsepnya kemarin kita mengundang narasumber yang juga memasuki usia lansia dan suka bikin ketawa kita. Dr. Agus Ali Fauzi yang paliatif. Jadi resepnya luar biasa, pesertanya lansia dan calon lansia. 1,5 jam beliau memberikan materi dan kita zoom kepada seluruh pegawai Dinsos dan teman-temannya. Luar biasa, memang benar talk show ketawa 1,5 jam kita ketawa terus. Ketawa Tuh, terus. iya. Jadi tercapailah kita ingin membuat Iya. gembira lansia pada hari lansia ini. Iya, sangat Iya. banyak juga, makanya Gegap Gembita tadi ya. Iya, Gegap Bu, ya, Gembita. banyak sekali acara-acara yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Iya, Bu Novi, saya ingin tanya tips, mungkin ada lansia yang juga lagi menonton podcast kali ini, tips lansia agar bahagia, agar bisa produktif, aktif dan juga bermartabat. Bagaimana? Menurut saya ya, yang banyak bergaul dengan lansia dan saya menyiapkan diri saya sendiri gitu ya, bahwa lansia itu 3 yang harus ada pada saat usia lansia itu sehat. Udah jelas mempersiapkan diri supaya sehat. Kalau udah usia seperti ini bukan berarti kita tidak boleh makan apa-apa. Silakan, tapi ada batasnya, tidak berlebih, ya kan? Bukan berarti tidak makan, silakan, tapi ada batasnya. Karena tubuh sudah tidak memerlukan jumlah seperti itu sehat. Kemudian berkarya ini haruslah. Kalau kita diam itu kita stres, kita mikir yang enggak, negative thinking, suldon ya. Tapi kalau kita berkarya itu bagus. Dan berkarya untuk lansia itu sudah beda dengan berkarya anak muda. Kalau berkarya untuk lansia itu sebaiknya dikhususkan juga untuk beribadah. Ada ladang-ladang pahala di sana, tidak sekedar mencari untung. Kalau mencari untung di usia dia stres juga gitu. Jadi berkarya, kemudian gembira. Jadi biasakan tersenyum dan melepaskan segala persoalan-persoalan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki persoalan. Tapi ketika itu ada, saya rasa semua memiliki ibadah, kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Habdul minallah dan habdul minanas itu harus kita siapkan di masa usia lansia dan kita lalui saja. Insya Allah itu berkah. Ini yang resepnya untuk lansia. 3 tadi ya, Bu, Ya. sehat, berkarya tetap dan juga gembira. Panjang umur lah pasti. Panjang pasti ya, amin Iya. amin. Semoga lansia-lansia di Jawa Timur ini tentunya Iya. semua bahagia ya, Bu ya, Iya, sehat. betul. Gitu. Menyambung, Bu, dari bahagia, sehat dan juga gembira, usia harapan hidup di Jawa Timur seperti apa, Bu? Nah ini luar biasa ya. Jadi saya agak melebar dikit. Iya. Usia harapan hidup Jawa Timur ini luar biasa, meningkat Mas. Meningkat. Jadi kalau tahun 2022 di catatan ini laki-laki itu usia harapan hidupnya 69,81, kalau perempuannya 73,71. Nah, ketika tahun 2023 ini naik. Laki-laki 70,16, perempuan 74,16. Hampir 1 poin masing-masing. Ini tidak didapatkan begitu saja, tapi program-program di Pemprov Jatim mendukung ini. Salah satu program yang sangat prioritas yang sudah dicetuskan oleh Ibu Gubernur terdahulu itu adalah PKH Plus, Program Keluarga Harapan Perlindungan untuk Lanjut Usia. Ibu Gubernur berpikiran bahwa sebuah keluarga, apabila ada keluarga yang memiliki lansia usianya 70 tahun ke atas, pastilah pengeluarannya banyak. Hingga perlu ditambah, di top up pendapatannya. Jadi ada bantuan cash transfer kepada lansia itu. Nah, itu 2 juta dalam setahun, dibagi 4 tahap. Kita menjangkau 50.000. Dan ini juga secara kualitatif program ini sudah ikut mendorong peningkatan harapan hidup. Kenapa demikian? Ketika kita adakan evaluasi bahwa yang penerima bantuan PKH Plus itu, yang mbah-mbah itu tadi, ketika saya tanya, "Mbah, uangnya dipakai apa?" "Wah, alhamdulillah saya bisa memberi cucu saya."
dari uang saya sendiri. Jadi saya tidak berasa nunut anak saya bahagia memperpanjang umur, ya kan. Jadi dia tidak merasa makan bersama anaknya gratis, tapi dia bisa memberikan uang saku. Juga dia ada juga lucu. Jadi satu sudut di salah satu kabupaten Jawa Timur ini ternyata memang gratis ya berobat itu. Tapi untuk lansia mencapai aksesnya kan panjang juga. Itu ternyata dia gunakan untuk mantri suntik keliling. Mantri suntik. Jadi ketika pegel-pegel atau apa-apa, dia pingin kalau lego kalau disuntik. Jadi 50.000 disuntik bahagia. Ada ya Bu ya? Ada. Iya, baru tahu saya. Kalau suntikannya vitamin kali ya. Iya, makanya disuntik. Nggak mungkin bahagia bakso ya. kan. Kalau saya disuntik takut Bu. Tapi kalau lansia itu ada yang lego, nggak ada yang lego kalau sakit disuntik lego, padahal mungkin itu vitamin. Oh, ini udah menghipnotis dirinya. Wah, ini udah dikasih obat sembuh nih gitu. Dan itu bahagia. Jadi ini yang saya ceritakan. Di samping itu juga bantuan Ibu Gubernur yang diteruskan oleh Bapak PJ Gubernur, selain PKH Plus kita memberikan alat bantu mobilitas ya. Jadi bisa beraktivitas. Ini juga kan bisa dia gembira juga kan karena tidak diam aja, kursi roda ya, terus alat pendengaran. Jadi dia bisa mendengarkan radio, melihat TV dengan alat bantu itu kan, juga bantuan operasi katarak dan sebagainya. Kemudian ada lagi satu program yang luar biasa, ini adalah di dalam panti swasta kita juga memperhatikan makanan. Jadi kita bantuan permakanan untuk lanjut usia di dalam panti swasta. Jadi panti swasta itu ya panti swasta. Bukan milik pemerintah. Ya, kalau pemerintah udah jelas kan kita kita ada swasta juga. Ya di kita 3 kali makan 2 kali snack. Kadang-kadang kalau kita enggak kan 3 kali makan itu ganti-ganti menunya, Mas. Oh, kita kan enggak. Iya. Penuh kehangatan kan? Iya, kita bikin sayur pagi udah sampai malam. Iya, malam terus masih ada besoknya. Rawon tambah enak. Ya, Bu, di UPT kita tidak. Sehari 3 kali, besok udah ganti beda. Kayaknya lebih sehat di panti malah. Aku ada pendaftaran. Terus 2 kali snack. Waduh. Kan nggak rumah sakit 2 kali snack. Kita boro-boro snack seadanya aja kan. Apa ada. Iya. Jadi itu yang di panti yang milik pemerintah Jawa Timur. Yang di swasta inilah yang saya beli bantuan permakanan. Itu kita mengalokasikan ada 13 LKSLU yang dapat bantuan permakanan. Dan itu untuk menyentuh sekitar 91 orang ya. Ini cukup besar. Jadi dengan adanya bantuan permakanan ini ya dia gizinya terpenuhi kan. Kemudian ya harapan hidup ini ya mensupport harapan hidup. Jadi itulah upaya pemerintah, saya rasa tidak sederhana kenaikan angka harapan hidup ini. Didorong dengan program-program yang sangat ini udah dari tahun 2019 untuk PK Plus ya. Makanya angka harapan hidup di Jawa Timur semakin naik. Iya, betul. Karena memang pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan program yang sangat luar biasa dari PKH Plus, juga tadi bantuan makanan bukan hanya di panti milik pemerintah, juga di swasta. Ya, selain itu juga banyak pemerintah daerah yang sangat perhatian terhadap lansia, dari aksesnya, dari pelayanannya terhadap lansia. Kita lihat kan di ruang-ruang pelayanan publik ada yang prioritas ya. Tidak usah ngantri, tidak usah apa, itu semakin baik. Ya, semakin baik. Dan ini juga kita dorong setiap tahunnya kita menyelenggarakan pelaksanaan penilaian Karangwerda Teladan dan juga pelaksanaan penilaian kepala daerah yang sangat perhatian terhadap lansia guna untuk menyiapkan, melengkapi aksesibilitas untuk lansia. Ini pun menambah usia harapan hidup lansia lebih panjang, saya rasa secara tidak langsung. Ya. Karena memang kuncinya ya bahagia itu. Iya, bahagia. Dan itu didorong sama banyak program dari pemerintah tadi itu ya. Iya. Bu. Lalu Bu, untuk ini sebagai ini aja sih Bu, tanya kayak kondisi para lansia di Jawa Timur itu seperti apa Bu? Kayak fisik atau kesehatannya yang Ibu tahu seperti apa di Jawa Timur ini? Ya, kita tidak bisa digeneralisasikan ya. Contohnya saya aja di dalam UPT itu 940 orang ya. Kalau saya berbicara yang tidak bisa beraktivitas itu mungkin sudah ada 10%-nya.
Ya kadang dengan kita pelihara tadi, maaf, kita penuhi ya, kita penuhi makannya dan sebagainya, dia panjang usianya, tapi juga fisik sudah tidak kuat sehingga ya tetap di tempat tidur. 10% sudah tidak bisa apa-apa. Dan saya rasa kalau di Jawa Timur ini banyak komunitas lansia yang juga masih produktif, Mas. Jadi mereka terdiri dari orang-orang yang memang terawat ya, dan mungkin pensiunan yang dari perusahaan besar atau apa, sehingga dia juga masih berkumpul dengan sesamanya, dan ini luar biasa. Ini juga binaan kita. Jadi ada Komda Lansia, ada PWRI, ada Restu, ada Wulan. Ini saya bilang bahwa ini adalah kumpulan lansia-lansia terawat dan sejahtera. Nah, inilah yang saya bilang bahwa tidak bisa kita generalisasikan, tapi tetap kita masih punya potensi lansia-lansia yang produktif, tapi juga kita ada potensi-potensi lansia yang terlantar. Kalau dijumlahkan presentasinya ini saya tidak bisa menyimpulkan, tetapi yang kita galakkan dari Dinas Sosial bagaimana lansia yang terawat dan sejahtera ini ikut membantu kita mendukung untuk melindungi, mensejahterakan lansia-lansia yang tidak terawat, karena masih banyak di luar sana lansia terlantar yang ditelantarkan keluarganya, sehingga pemerintah harus hadir. Dan Dinas Sosial Provinsi ternyata juga ke depan ini tidak cukup juga memadai tempatnya, saking masih banyaknya yang terlantar, sehingga kabupaten kota ada yang menginisiasi membuat pondok lansia dan sebagainya. Artinya bahwa harus ada upaya supaya lansia ini tidak terlantar, yaitu memberikan pengertian terhadap keluarganya, jangan menelantarkan lansia, sehingga nanti kita tidak akan banyak menangani lansia terlantar. Tapi satu fakta di Indonesia sekarang ini, banyak perusahaan asing juga masih memperkerjakan lansia karena memang dia lansia yang smart ya, malah mengalahkan yang fresh good. Jadi itu sangat tidak bisa disimpulkan seperti apa. Masih ada yang terawat, tapi juga masih ada yang harus dirawat. Tentunya ada upaya dari pemerintah untuk mengentas itu semua ya Bu ya. Ada. Iya. Dengan adanya Karangwerda kita tadi, publikasikan itu kan kayak ada posyandunya, Mas. Iya. Kalau ada posyandu bayi, ini juga ada posyandu lansia. Jadi ini kita mendeteksi jangan sampai dia sakit, tapi ada pencegahannya dulu. Kalau ketahuan penyakitnya berarti harus hati-hati nih di sini. Jadi jangan menjaga sebelum sakit lah, pencegahan. Ya. Baik, Bu Novi. Tadi saya tuh melihat Bu Novi membawa ibunya. Di sini tuh benar-benar touching sih menurut saya. Tips Bu gimana Ibu bisa merawat ibunya Bu Novi sedemikian rupa, padahal Ibu sendiri pekerjaannya seperti ini dan banyak intensitas kerjanya sangat tinggi seperti ini. Bagaimana Bu kok bisa sampai sedemikian rupa? Ya, ibu saya sekarang usianya mau memasuki 90 tahun. 90 tahun. 58 tahun saya tidak pernah berpisah dengan ibu saya. 58 tahun. Bahkan mungkin sampai saat ini pun saya merasa saya masih dirawat ibu saya sebetulnya ya. Jadi dia masih masakin untuk saya karena nggak mau dimasakin, dia pengen masak karena pengen berkarya terus. Iya, jadi saya bingung juga, ini saya yang dirawat ya. Jadi maaf, kan ibu yang ya, tapi iya. Ketika saya pergi kantor dia menanyakan sudah makan, ketika saya keluar kota misalnya sudah sampai di bandara, itu selalu. Tapi sebetulnya ini tips juga buat teman-teman semua bahwasanya pintu surga itu betul ada di ibu ya. Jadi hormatilah ibumu, niscaya pasti hidupmu berkah. Karena dengan doa orang tua pasti itu akan membawa baik kehidupan kita. Apabila ada insting orang tua yang tidak pas dengan kita, itu kita ikutin. Misalnya dalam masalah memilih jodoh, dalam masalah memilih pekerjaan, kita bisa berdialog dengan ibu, ini bagaimana berkah enggak. Itu insting ibu luar biasa. Dan doa ibu luar biasa. Jadi jangan pernah berkata tidak sama ibu dan tetap santun dan tetaplah mempelajari kesenangannya, ketidaksenangannya, dan pokoknya jangan pernah tidak lah gitu ya. Jadi itu kuncinya, dan insya Allah kalau kita
menurut apa kata beliau tentunya hidup kita berkah. Dan itu saya sudah membuktikan pintu surga, kunci surga kita itu di ibu. Apalagi seorang anak laki-laki luar biasa. Jadi milih jodoh, pilih pekerjaan, selalulah berdialog dengan ibumu. Niscaya kamu akan mendapatkan berkah. Sobat Jatim, ini tadi adalah apa ya? Sebuah quotes yang sangat menarik dari Bu Kadis, dari Bu Novi ini, bahwa memang apapun itu kita harus sayang sama ibu kita. Kalau ada mungkin kan ibu disebut 3 kali. Aku nanya, itu PP-mu ibu apa siapa? Ini PP saya kosong, mau saya ganti ibu sih sebenarnya. Kebetulan pas lagi kosong. Oh ya pas ya. Oh iya. Saya ada Iya. inspirasi. Oh aku pasang. Ya, ibu. Itu 3 kali kan, bapaknya baru keempat. Iya. Ya, itulah istimewanya. Ya. Nomor 1, doa ibu nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Istri ya, nggak Bu, pernah salah. Hormati terus. Jadi Sobat Jatim, jangan main gadget terus, jangan gadget atau pacar yang diutamakan. Ibu itu harus nomor 1 ya Bu ya. Nomor Bahkan Bu 1. Novi yang 58 tahun Iya. masih, kalau pengen kayak gitu ya ini teman-teman harus benar-benar sayang sama ibu kayak gitu, supaya nanti ibunya bahagia, kita juga pastinya bahagia. Iya, betul Mas, Gitu betul. ya, Bu, ya. Ya, survei membuktikan itu. Survei membuktikan. Iya. Baik, Bu, ini sebelum saya tutup podcast karena sebenarnya udah mau closing, saya ingin Ibu memberikan closing statement untuk Sobat Jatim di luar sana. Mungkin ada tips-tips atau apapun, Bu, monggo. Ya, Sobat Jatim, sebagaimana tema tahun ini, Hari Lanjut Usia Nasional, Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Maka, ayo Sobat Jatim, mari kita rawat lansia kita. Insya Allah kalian akan bermartabat. Terima kasih. Baik, Ibu Novi, sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktunya. Saya mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari Ibu, bahwa memang kita harus sangat peduli dengan lansia, dan terakhir tadi juga tentang orang tua, seperti itu. Mungkin juga Sobat Jatim di sana mendapatkan insight juga yang sama seperti saya, bahwa kita tuh harus tetap peduli, kita harus sayang sama lansia di sekitar kita, dan juga terutama untuk ibu kita sendiri gitu ya Bu ya. Juga catatan buat teman-teman, mungkin sobat muda di luar sana yang mungkin sudah diambil dulu oleh Allah ya, orang tuanya baik ibu sama bapaknya. Jangan khawatir, masih banyak ibu bapak di luar sana yang juga memerlukan kasih sayang kalian. Luar biasa, berestu ya, Bu Novi ini sangat luar biasa. Baik Sobat Jatim, bila ada ide atau saran topik bahasan di podcast Ruang Informasi selanjutnya, bisa komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tentunya komen. Baik, saya Yohanes Fandi dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Bu Novi atas ketersediaannya. Terima kasih. Baik, sampai jumpa.